gue anak budut, gue bilang. Pas saya pengen balik, lu budut mana, gue juga budut ya. Wah gila nih ya. Ada satu orang di atas halte, dilihat budut naik, dia keluar pagar lu, dia ngasih kode gitu. Disangkanya anak budut tuh rame. Rame pada mendeng-mendeng kan. Be, tolong Be, terobos aja Be, lagi cepet Be. Saya sabun, iya. Dia kaget, wah ada anak budut gue, anjir. Sengit juga bang, itu sampai macet, bis itu pecah semua bang. Astagfirullah. Mundur bang, sampai ke atas lagi mundur, kejar-kejar. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di CJ Channel, Jalin Silaturahmi, Lupakan Masa Lalu. Syukur alhamdulillah pada hari ini gue udah kedatangan tamu nih dan bisa bersilaturahmi dengan salah satu senior dari STM Budi Utomo, khususnya basis 52 Pulau Gadung, yaitu adalah Bang Nopal. Bang Nopal, apa kabar? Kabar baik bang. Alhamdulillah. Dimana pada hari ini dan kesempatan yang istimewa ini Bang Nopal akan ngobrol santai, berbagi kisah perjalanannya selama 3 tahun di STM Budi Utomo. Lantas sebetulnya siapakah sosok Nopal yang sesungguhnya dan bagaimana kisahnya? Biar nggak kepo dan penasaran, langsung aja kita bedah di sini secara tuntas dan seksama nih. Jadi buat penonton jangan lupa di like, share, dan subscribe tentunya. Nah Bang, biar makin mesra nih Bang, ya. Seperti biasa disapa dulu Bang teman-teman CJ Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, gue Noval Budut. Salam silaturahmi. 145. 145. Salam satu jiwa. Bravo. Oke. Bang Nopal, sekarang kesibukan apa Bang Nopal? Sibukan sekarang kerja. Oh, alhamdulillah. Di Alhamdulillah. bagian apa? Di bidang apa Bang Nopal? Kerjanya sih di bidang penagihan. Perekonomian. Ekonomi negara. UMKM. Udah lama Bang Nopal kerja di situ? Alhamdulillah sih udah lama juga. Status single atau udah married? Status sekarang masih single. Betul Bang. Masih. Alhamdulillah. Tapi insya Allah tahun depan berubah. Gitu. Ya. Lantas kalau buat nanti ciwi-ciwi mau ini belum udah gak ada kesempatan nih? Enggak lah. Oke. Jangan bersedih, cari yang lain kan. Oke nih Bang Nopal, saya mau bertanya Bang Nopal. Dulu kenapa dan mengapa memilih Budut? Mengapa memilih Budut ya? Nah, betul. Ya, emang tuh memang suka idaman lah saya sekolah di sana ya kan. Memang pengen sekolah di Budut. Soalnya dari waktu zaman SMP saya sekolah berangkat sekolah nih saya SMP pengen ke jalur Terminal Pulau Gadung kan saya. Situ ada anak Budut tuh bentrok sama anak SPM Bariwan. Iya, anak Budut itu saya lihat pas gue lihat kan, Budut tuh cuman 9 orang lah, tapi ngeladenin anak Bariwan itu banyak itu ributnya pas depan Pulau Nangka lah. Itu di tahun 2006-an lah. Ribut. Gila paten banget nih Budutnya ya kan. Nanti gue lulus pengen masuk sana. Oke. Termotivasi. Itu pas Bang Nopal ngeliat tuh bentrokan begitu, itu kemenangan ada di pihak siapa? Kemenangan dari Budut. Buset. Padahal cuman 9 orang. 9 orang. Wih, luar biasa emang. Berarti bukan omong kosong belaka ya. Iya. Budut biar dikit ngegigit. Dia dikit Penyakit. Oke. Bang Nopal tinggal di mana waktu itu? Gue tinggal di Pulau Nangka Bang. Ini Pulau Nangka tuh Jalan Perintis Kemerdekaan. Itu sebelum, kalau dari Terminal Pulau Gadung sebelum sekolah STM Bariwan. Situ. Di kandang Bariwan Bang, dekat situ. Dekat situ. Dari ke Bariwan itu cuma 500 meter lah. Dari kampungan saya. Lah itu ngapa kagak mau milih Bariwan aja yang deket? Enggak dong. Kan pengen masuk Budut. Oh iya betul. Lagi juga takut dibilang akamsi kali. Akamsi. Nah coretan pengen sekolah tuh misalnya lihat di bis-bis, coretan Budut 52 Pulau Gadung. Lebih keren kayaknya begitu ya. Berarti Bang Nopal masuk di Budut periode tahun berapa? Gue masuk Budut tuh tahun 2008. 2008 gue masuk Budut. Dan lulus gue tahun 2011. Lulus tapi Lulus ini? 2011. Punya Lulus sertifikat. dong. Punya ijazah. Itu ada stempelnya? Ada Ada stempelnya. itu ibarat
suatu kemenangan lah. Iya, gue masuk Budut 3 tahun bang, ya kan. Betul. 3 tahun di situ juga banyak temen gue yang nggak lulus. Padahal juga banyak impian lah, udah banyak impian udah masuk Budut. Betul. Ya kan, gue sampai lulus itu kayaknya gue satu basis tuh 520 Gadung. Yang angkatan gue mungkin ada 10 orang, 9 orang ya. Terus menjadi tinggal 7 orang. Sisanya ada yang keluar. Terkikis. Iya. Karena udah dari jalan sekolah aja gue banyak perintangan. Tapi gue sampai gue lulus itu suatu kebanggaan gue menjadi alumni Budut. Betul, Suatu luar kebanggaan biasa dari tuh Bang gua. Nopal ya. Oke. Lantas nih Bang Nopal, sebelum kita pembicaraan ke jenjang yang lebih serius, barangkali Bang Nopal ingin kirim-kirim salam dulu nih Iya, buat senior-senior dari STM Budut, basis Abang dan lain sebagainya. Monggo Bang. Yang mungkin gue pengen ngucapin milad bang ya. Oh gitu. Di bulan kemarin Agustus tapi di raya ini di bulan September. Itu milad basis TOS 520 Gadung. Oke. Yaitu di daerah Puncak. Kemarin itu udah 30 milad ke, Yang ke 30. Wih, luar biasa tuh. Berarti usianya udah 30 tahun. Wih, pokoknya buat STM Budi Utomo khusus Basis 52 happy milad ya. Happy milad. Tetap jaya, tetap solid dan tetap kompak dimanapun berada nih. Jaga silaturahminya antar pelajar dan senior maupun lain sebagainya. Gue pengen salam-salam juga bang sama temen perjuangan dulu ya kan. Siapa sama tuh mahasiswa Bang? ya kan? Bagikan dong. Iya sama Doer, Rudi, Beler, Marco Marcel, Dervian, Rahman, Batak, dan Angga. Itu teman-teman gue dulu dari kelas 1 sampai gue lulus ada mereka. Ada, tapi dia pada lulus juga. Ada 2 orang yang itu makanya. Tapi tetap menjalin silaturahmi. Iya betul. Ngikut perkumpulan kan Budut 520 Gadung tuh alumninya sekarang bikin perkumpulan bang ya. Oh gitu, oke. Perkumpulan. Di mana tuh nanti buat teman-teman bisa mencari perkumpulan itu? Iya. Mungkin kalau yang untuk alumni 520 Gadung, kalau untuk bergabung ya kan, untuk menjalin silaturahmi itu bisa juga dilihat di Instagram. Ada di Budut 52 Official. Oke, Budut 52 Official nih ada di bawah sini nih ya. Oke. 52 Official. Itu udah Abang sendiri yang kelola admin. Iya, Oke tuh. Jadi nanti langsung di kontak-kontak sama Bang Noval tuh. Oke. Itu di era Abang, khususnya di 52. Penatarannya seperti apa, Bang? Penataran Yang Abang rasakan. saya rasakan dulu ya penataran Budut ya sama kayak mungkin kayak penataran STM lain ya. Betul. Ini karena gampang-gamparan tangan abang kelas ya hal biasa ya kan. Dan disuruh-suruh bobo barang untuk maju duluan kelas 1. Tapi gue terima bang, karena emang gue niat masuk Budut. Kalau memang kita kagak mau, misalnya ngikutin aturan begitu, gimana konsekuensinya bang? Konsekuensinya itu ya itu kan dari masing-masing ya bang ya. Kita mau ada yang mau ngikut basis, ikut silakan. Dan kita kan ngikut dasar dari niatnya ya. Iya kan saya ngikut namanya barisan siswa ya kan, disebut basis itu 52. Karena memang teman-teman sejalur pengen berangkat sekolah, teman-teman saya kan anak dari Cakung, Doer, Rahman, Rudi, Ponokopi, dan saya juga dari Pulau Nangka, dari Kodamar, Pedongkelan. Memang di saat itu emang kita berangkat pasti naik bis. Kagak naik motor roda 2? Enggak. Pada naik bis ada orang sultan kali mah kalau naik motor. Iya, anak sultan. Tapi sebetulnya naik bis itu pada bayar kagak sih bang? Kalau di 52 saya mau tanya nih tujuannya nih. Tujuannya kalau untuk bayar ya sekedar aja bayar. Cuman satu orang doang yang bayar. Tapi keneknya juga mungkin udah tahu kali ya. Keneknya juga mau nagih malas-malasan. Ngeliat pelajaran serem-serem kali bang. Tapi misalnya ada teman saya Doer, memang dia orangnya. Oke bang Doer, salam silaturahmi. Keneknya dipanggil, sini bang, ini gue bayar deh. Makasih ya. Malah dia bersyukur kali ya. Alhamdulillah dapat setoran. Ada kaca. Kemudian juga ada yang mengatakan bang, basis itu untuk keamanan. Biar aman, bener apa kagak seperti itu bang? Kalau yang abang rasa? Kalau gua rasa bang ya, memang benar untuk keamanan kita ya kan. Karena kalau kita berangkat sendiri, pulang sendiri, takutnya nanti kita ada digedor orang. Karena kan kita kan Budut itu kan dari tahun 90 memang tenar-tenar tahun 90 betul, ya kan. 90 sampai tahun 2000 dan sampai ke saya tuh ya saya tinggal warisan ya kan, warisan kuahnya doang. Bagaimanapun saya tetap menjaga nama baik Budut. Nama besar Budut juga. Bagaimana kita udah sekolah di sana, ya mau nggak mau ya kita harus begitu. Untuk
kita juga sih ya, misalnya biar aman bang ya barang-barang. Saya juga kalau nggak bareng sama basis Takut ngeri juga. Bang. Iya betul. Ya, enggak, bukannya gimana sok jago gimana, enggak lah ya kan. Kalau saya sendiri, Waduh, repot iya, juga repot Bang. bang Nggak di kebayang dah. zaman itu ya. Amit-amit cabang bayi, jangan Iya, kejadian. barang-barang deh. Iya betul. Oke tuh Bang. Lat dulu Bang, itu biasanya Bang, ada momen lucu apa Bang ketika memang lagi basis yang abang awal-awal tuh anjir kocak nih begini nih. Oh iya, kita ceritain nostalgia. Iya betul. Lucu Kita ya bang flashback ya. tarik lucunya dulu Bang. Zaman lucu tuh kalau gue berangkat dulu bang ya, jadi tuh kayak anak dari Cakung dari Pulau Gadung tuh, dia kan tuh dulu zaman sekolah saya masih jam-jaman berangkat sekolah bang. Tuh anak-anak budut ngumpul di terminal Pulau Gadung jam 6 kurang. Buset. Iya rumahnya pada jauh, ada yang rumah di Bekasi, abang kelas saya Giga rumahnya di Bekasi. Dia tuh dulu 5:30 udah di rumah saya bang. Buset. 5:30, saya baru kelar sholat subuh, udah ada. Kan nyusul tuh, yang kayak anak dari Cakung, dari anak Kopi, pada nyusul Pada ke rumah abang semua. ke rumah saya. Nah, oh rumah abang mah sama terminal tuh deket apa gimana sih Bang? Nggak dari terminal sih ya, nggak jauh bang. Jadi cuman, Aksesnya mudah lah gitu ya. iya, kan memang pengen arah ke sana ya kan. Mungkin ya 5 menit lah, connect bis dulu. Iya. Jadi base campnya berarti bisa dibilang. Iya. Udah ngumpul anak-anak. Saya juga udah siap ya, berangkat sekolah, jalan-jalan ngumpul ke depan Pulau Nangka ya kan. Jadi mereka itu sebenarnya kalau pengen berangkat langsung bisa kan bang? Oh, betul. Ya kan, tapi pada ayo ke rumah Nopal dulu, ya kan? Oke. Ngumpul. Sini kan saya sama teman saya ada di kampung saya berdua saya anak budut, namanya Ucup. Oh, oke. Udah ngumpul sekitar jam 6 saya jalan berangkat sekolah. Nah, naik bis lah. Dulu tuh masih ada bis 52 Pulau Gadung. Patas 52 PPD itu masih ada. Masih ada Bang. Di zaman saya masih. Buset. Selesai tahun 2009 udah nggak ada. Udah nggak ada terakhir tuh. Saya merasa bersyukur, ngerasain juga. Masih berkesempatan Iya. tuh ya. Karena kan ikonnya tuh. Bang. Ikonnya 52. Oke, PPD. PPD. Tarifnya berapa sebetulnya harusnya sebetulnya pelajar? 500. 500, jauh dekat 500. Gope. Lucunya gitu bang, kalau pagi ya kan, kita berangkat nih rame-rame. Dan di daerah Pulau Gadung itu pengen jalan naik 52 tuh kalau pagi tuh di daerah Pedongkelan tuh yang sering tuh sebut tuh banyak copet bang. Di Pedongkelan. Pedongkelan tuh Bukan Pedongkelan Ukir ya. Pedongkelan jalan persis ini. Daerah sono udah jauh, dari jauh. Copet. Jadi kita pada di copet-copet itu pada naik ya kan. Jadi copet-copet itu terang-terangan kalau untuk ini Nyopet. kan, karena dia banyak ya kan masanya kan. Nah di situ anak-anak gua pada bilang, weh lu ngapain lu nyopet kata copetnya, lu berisik lu pelajar ya kan. Anak-anak kan banyak, kenapa ya kan. Oh, ditantangin. Coba kata copet, udah rusuh-rusuh dan anak duduk turun dia bang, gitu. turun. Nah pas yang lucunya lagi, pas saya berangkat tuh ya kan, besok kan berangkat, ada copet tuh. Dan di dalam bis itu ada STM rival. Oke. Saya nggak mungkin nyebutin. Betul lah, rival aja Rival sebenarnya. aja kan. Lu anak mana nih? Sama anak dicoret-coret nih bajunya. Iya zaman saya gitu. Apes berarti dia. Kalau naik jam 6 bis itu bisa anak budut. Saya dicoret-coret lah sama anak, ya kan coret-coret. Ada satu yang teriak-teriakan, bang, pak, tolong pak, gini, ya kan, ke penumpang, ya kan. Padahal kita, ya di berdua nggak mungkin kita habis, enggak lah, kita kan Tandain aja dikit, kayak tanda tangan. ramai begitu bang. Ternyata di dalam itu ada copet. 3 orang atau 4 orang lah, lagi gitu. Dianya bikin kompor, oh ada apa nih? Temen saya handphonenya diambil ternyata. Si Beler, ingat banget Beler. Kecopetan. Copetnya turun kan, si Beler. Itu zaman handphone Asia. Handphone Asia. Betul, di era ente Asia udah lagi meledak itu ya. Asia. Oh, handphone gue hilang ya. Waduh gimana dicopet kawan? Tuh anak-anak pada ketawa aja lu di mana masa yang copet, lu tukang betak dicopet. Jangan-jangan itu copet yang kemarin di Iya kali ya betul. Ya copet itu pas saya orang-orang pada naik, dia pada duduk. Wah, ada anak budut nih, duduk dia. Iya. Saya lagi ada masalah begitu dalam bis, Dia manfaatin keadaan. Waduh, Kang Copet, balikin orang. Emang copet mulan tuh. Bang, ini baru bisa copet mencopet nih bang nih. Itu sebetulnya artinya kalau bisa saya simpulin nih di awal-awal aja, ada keuntungan juga sebetulnya bang ya, buat penumpang yang ditumpangin sama pelajar itu.
Artinya dia penumpang jadi aman dong. Aman benar-benar. Yang pernah tangkap tangan ya kan, copet itu ngambil. Tuh, dia kasih ke temennya ya kan, ibu-ibu tuh berontak kan. Handphone saya ini hilang nih kan, ibu-ibu tuh pengen belanja ke pasar Senen. Ya kan, wah ibu-ibu teriak, bang HP saya mana ya? Anak-anak saya tanya, kenapa bu? Handphone saya hilang nih dek. Copet itu pengen turun kan, dijagar sama anak-anak saya di pintu. Diam-diam lu. Lu copet apa sih ya? Rex, copet itu saking takutnya dia ketahuan, handphone tuh dibuang ke bawah jok kursi mobil. Iya betul, dia udah nyampe turun bawah tuh ya. Dibuang gitu. Anak-anak nggak ada, temuin ini nih handphone nih kan. Akhirnya kasih kan ibu-ibu itu. Alhamdulillah. Berarti ya itu ya buat teman-teman ada sisi positif dan negatifnya, tergantung kalian menyikapinya nih. Kan ada yang bilang bang, basis itu urakan, bikin rusuh. Padahal mah nggak juga bang ya? Nggak juga. Itu tergantung situasi juga bang. Situasi betul. Kita sih namanya niat sekolah jalan. Kalau namanya ada hambatan, ya mau nggak mau ya kan? Betul. Kita jalanin aja. Tapi itu bang, yang kalau abang ingat bang, basis membasis tuh berakhir di periode berapa? Khususnya di Pulau Gadung sendiri bang? Di Pulau Gadung ya pas saya kelas 1, kelas 2, adik kelas juga banyak juga. Saya kelas 3, adik kelas saya juga banyak. Mungkin di tahun 2013 udah sedikit mungkin anak-anak yang sekolah di Budut, di anak-anak daerah Pulau Gadung itu udah sedikit mungkin ya. Nggak tahu sedikit atau di era itu udah banyak motor bang. Betul. Bener gak? Ya kan mungkin udah jarang ada yang basis, ada yang nggak punya motor mungkin. Lah emang kalau dulu nih bang, ceritanya kita mah berandai-andai ini mah. Kalau dulu abang minta mama, gue beliin motor apa mak? Emang bagaimana itu bang? Enggak sih, saya nggak kayak gitu. Kira-kira pikiran kita nih bang nih, dikasih apa kagak dulu kira-kira sama emak? Dikasih aja, namanya anak ya. Betul. Tapi saya lebih suka rame-rame jalan naik bis. Kalau pagi pada nyamper ke rumah, pada enak. Itu dia pada nyamper ke abang sih, bagaimana mulanya kayak? Makanya tuh anak-anak juga bingung juga, saya juga bang. Kayak anak-anak udah pada naik bis dia. Kalau nggak ada 52 naik P7. Jadi pada pintu kan di Pulau Nangka. Saya mau ucup, terus kadang anak Kodamar si Dimas juga Pulau Nangka. Anak Pulau Mas Marco Marcel juga kadang pagi-pagi udah di Pulau Nangka. Kita pengen naik nih. Yang anak-anak yang dari Cakung itu di dalam bis malah nggak kasih saya naik. Turun. Ngapain turun kan? Turun. Hari ini kita jegat dulu yuk. Oke. Asal lu ada aja gue. Niatnya saya pengen naik malah nggak boleh naik. Disuruh turun dulu. Aduh. Lu masih kelas 1 tuh masih masuk jam 7 lah Pak. Kita masih bisa lah pagi itu untuk gimana. Ada warming up sedikit, nyari keringat lah ya. Di mana titik sentralnya biasanya untuk 52 Pulau Gadung? Iya kalau di era saya ya, tahun 2008 itu di kampungan saya Pulau Nangka itu ya untuk rival-rival jedak jeduk kalau lewat situ. Deket depan gang rumah abang berarti itu? Iya memang di depan gang di Gapura itu perkumpulan anak budut tuh. Itu ya namanya rival-rival. Mikir 2 kali lah ya. Ya mungkin kalau yang di era itu tahu juga ya kan. Dipahami. Itu udah lewat situ sama saya dilihat-lihat dulu dia. Ada anak budut apa enggak? Kalau ada anak budut dia siap-siap masuk bang. Karena kalau pas saya pulang sama juga. Saya juga kadang dijegat sama mereka ya kan. Saya kan pulang kan ngelewatin STM satu sekolahan yang Cempaka Putih, terus SPM Bariwan. Itu kalau di zaman saya Bariwan itu udah nggak ada. Udah nggak ada. Bariwan udah nggak ada. STM Bariwan itu tahun 2004 atau 2006 itu bang udah berganti yayasan. Bukan nama STM Bariwan lagi, namanya Hang Tua 3. Tapi anak-anak itu tetap kalau nyoret Bariwan. Bang, itu kan biasanya nih bang nih, pelajar zaman itu bang, kan biasanya punya nama samaran bang. Abang kagak punya nama samaran, misalnya jadi Otoy, jadi siapa? Abang nggak pakai nama Nopal juga? Ya gimana ya, anak-anak juga nggak ada kasih nama samaran. Bisa ditanya saya masuk budut, nama lu siapa? Orang ada nama panggilan saya emang. Nama gua Nopal bang. Gitu. Nopal. Tanya sama abang kelas, Nopal. Iya, jadi lebih familiar Nopal. Iya. Itu kenapa bang? Emang abang dari SMP-nya emang nggak punya nama samaran apa bagaimana sih? Kayaknya nama saya lebih bagus kayaknya. Oh iya betul, lebih bagus. Nama biasa sama nih bang ya. Itu 7 hari 7 malam liwetan itu bang.
nama-nama asli aja. Abang kan Pulau Gadung tuh bang. Itu di Pulau Gadung saudara yang abang tahu bagaimana sebetulnya home base milik bersama apa milik pribadi Budut? Bagaimana tuh kalau anak Budut nggak ada di era saya, anak Budut nggak dikasih di terminal nongkrong, nggak ada bang. Karena semua rival itu berkumpul untuk melawan basis saya dulu di era saya ya. Makanya tuh anak-anak yang dari Cakung itu dia nyampe jam 6 berapa di depan terminal, di depan Miwon gitu kan, naik bis, paling nunggu 3 orang, ini sampai lagi nih, langsung jalan. Jadi titik kumpul di Pulau Nangka, di tempat saya. Abang itu. Jadi lebih dulu terminal lu apa Pulau Nangka dulu? Terminal. Ke Pulau Nangka kan tuh jangan majuan dikit lagi. Lewatin lampu merah Kelapa Gading. Itu kenapa abang bisa begitu? Artinya abang kagak mau ke terminal, mangkalin di terminal. Kita nggak dikasih space. Memang nggak dikasih? Nggak dikasih. Buset. Anak Budut tuh nggak dikasih. Ya gimana ya? Kita juga nggak bisa berontak untuk bantai gitu kan. Karena memang semua aliansi ngumpul di situ, semua rival, aliansi lagi di itu. Waduh. Kan di situ kan rumah-rumah mereka pada di situ belakang terminal, Bang. Belakang terminal, rumah-rumahnya mereka, terus di depan terminal. Tempat tinggal mereka semua. Ya, dekat-dekat situ, akamsinya situ. Semua. Sama abang juga sebenarnya makanya ada di itu aja. Oh, berarti abang mah kalau nunggu bus udah tinggal nunggu depan gang abang tuh ya? Oke. Anak-anak pada mendeng, oh dia udah bisa naik. Di bawah kepemimpinan siapa yang abang kagumi pada saat itu yang jadi panutan abang di 52 Pulau Gadung, bang? Untuk ya abang kelas ya? Betul, senior pada saat senior waktu itu kelas 3 saya lah. Namanya Giga ya, tapi udah almarhum. Itu panutan saya emang dia. Anak-anak basis dulu tuh memang dia kepalanya lah. Maksudnya emang dia senior di kelas 3 ya. Dan juga dia bagus juga untuk buat anuin anak-anak tetap solid, ya kan, mentalnya diuji juga. Lu tuh Budut nggak usah takut. Bagus lah dia, Giga itu. Ada kenangan apa bang yang masih berkesan dari sosok almarhum Bang Giga itu yang masih melekat sampai saat ini buat abang? Kenangannya yang lucunya dulu, saya kan pas baru masuk Budut kan belum tahu tuh ya namanya abang kelas siapa ya. Oh iya betul. Awal ketemu saya kenal sama Giga itu lucu bang. Kita tuh pengen berantem. Bisa? Iya. Jadi Giga itu naik bis 52 dari Pulau Gadung kan. Saya kan belum tahu basis 52. Baru masuk Putih Abu-Abu. Naik dari Pulau Nangka saya. Naik tapi saya udah bawa barang, Bang. Naik saya udah di pintu depan. Di belakang anak-anak Budut semua. Giga ya, Pak. Tuh pas saya samperin, Giga dekat pintu tuh di bangku tuh, saya pengen ke belakang duduk. Dijegat sama dia. Weh, lu anak mana? Berani naik bis Budut. Lah gua anak Budut, gua bilang. Ih, lu Budut mana? Gua juga Budut ya. Iya. Nah, kayak masih tuh. Nah, saya bilang saya Budut ya kan. Di situ udah saya ngeluarin barang. Widih. Itu kenangan di situ. Kenalnya dengan cara begitu. Lewat cara begitu. Pas saya pengen balik, gua Budut. Ada teman saya tuh yang anak Vespa si Beler ya. Bang, Gay. Bang Giga, ini mah anak Budut juga. Nopal ya kan. Udah, wah gila nih. Lu anak Budut banget. Waduh, kacau. Pertunya mau disikat juga dia. Tapi Bang Giga tuh kalau dulu jalan, anak-anak kan pada tanya nih kan. Lu pada bawa mainan ya kan. Kita tanyain semuanya. Dulu Om Giga pada bangkel nggak bawa. Begitu. Iya. Tapi dia nggak pernah nanya saya. Karena udah tahu yang tadi itu di awal itu. Lah berarti bang, abang tuh bawa senjata itu ya saya bilang. Itu memang atas keinginan abang pribadi, bukan atas tuntutan. Keinginan saya juga sih. Memang tuntutan juga saya berangkat sekolah ya kan. Kan lumayan juga bang, saya ke Budut itu berangkat lumayan juga. Dan emang sih nggak terlalu jauh ya kan, dari Pulau Gadung ke Budut 8 Ban itu nggak terlalu jauh. Tapi itu banyak musuh-musuh Budut, rival-rival. Saya kan namanya cinta suka Budut, saya tahu tuh musuh Budut siapa-siapa aja. Ya, saya udah antisipasi lah. Ya. Jaga diri tanpa disuruh, berarti abang nih contoh pelajar yang inisiatif pada saat itu. Langsung saya pas sampai turun di Lamongan Banting,
Bang, ini naruhnya di mana bang? Oh, oke. Naruh mana? Iya betul. Nah, udah ikut-ikut, taruhlah 8 banteng di got-got. Lu kok naruh di sini aja pal ya? Iya bang, masa kita ke sekolah. Oke nih bang, itu dulu nih bang nih, abang lebih hobi bawa apa senjata tajamnya bang? Apa aja sih bang? Namanya buat jaga diri ya kan. Kalau ada celurit-celurit, kalau ada itu untuk jaga diri aja. Iya Bang, betul. Si bongkok. Ya kalau misalnya lagi ininya, ya paling kopel lah. Jam dulu kan kita pasti kan, kalau nggak ST pas bawa kopel ya bang Betul, ya. bisa buat gesper juga kan? Enggak, kalau bawa gesper di sekolah pasti disidak juga. Oh gitu bang? Sidak lah nggak kopel juga. Karena palanya kan gede sendiri deh bang. Anjir. Ada kenangan apa bang? Di awal-awal di Budut yang bikin abang tuh rasanya buset. Antara hidup dan mati deh abang bilang deh. Waktu itu saya pernah ya kan, itu hidup dan mati saya pas saya kelas 1 tuh. Anak-anak Basis 52 udah pada pulang bang. Jadi ini mau pulang nih? Pas pulang tuh. Saya anak teknik bangunan kan, ada praktek. Wah, anak tuh sebelum pada pulang tuh pada nanya, "Pak lu pulang jam berapa?" "Oh, gua sore gua ada praktek nih." "Gua anak pada pulang duluan ya." "Oh ya udah. Lu hati-hati pulang, Pal." "Iya." Ya. Udah jam 4 saya pulang, Bang. Naik bis 52. Dalam bis memang saya bawa barang ya kan. Saya mau bagaimana lagi? Memang arah pulang rumah saya harus naik bis itu. Nggak ada lagi bang? Nggak ada. Metro Mini nggak ada. KWK? Nggak ada lah kan. Nggak ada. Gojek belum ada dulu bang ya? Ada. Aduh. Pas saya lagi naik bis tuh ada teman saya si Beler tuh. Beler itu dia naik, dia mungkin nggak berani ya untuk balik arah sana. Sendirian? Sendiri. Dia naik Metro Mini 47. Mungkin dia nyambung dari Rawamangun kali ya, atau dari tugas lewat belakang terminal dia. Betul. Nah saya lagi di belakang itu, saya ngeliat Metro Mini itu ada Beler, pas banget di Poncol. Di Poncol. Saya panggil, "Wih Ler." Itu dia, "Wih bang," ya kan. Sini bareng. "Iya bang," ya kan. Jadi berdua dah tuh. Lumayan ya kan. "Lu balik sendirian Pak?" "Iya." Dia habis pada nongkrong 8 banteng si Beler, jadi pulang sore. Udah berdua, jangan. "Pak lu bawa apaan?" "Gue bawa barang gue lihat." "Lu apaan?" "Gue biasa botol kartini." "Lu bawa botol kartini deng lu." Jalan di Proper Galur, memang situ ada anak STM rame di seberang sebenarnya. Emang di Gani itu musuh Budut juga. Iya betul. "Oh rame nih lah, udah diem aja kita nggak." Ya kan, untungnya saya nggak, dia orang nggak lihat bang. Dia nggak tahu lo mungkin anak Budut udah pulang lah katanya. Iya betul. Kan. Udah sore juga kan. Jalan nggak tahu tuh di depan Cepaka Putih lah, STM Cepaka Putih rame bang. Astagfirullah. Iya rame. Bener ngeliat ya kan, "Pak rame Pak." "Nah gimana nih kan?" Nah kenek sama supir itu emang gimana, baik loh bang ya kan sama anak Budut juga. "Oh ini lu gimana nih depan rame?" "Be tolong be, lu terobos aja be, jalur cepat be, tolong be." Ya ibu-ibu juga di situ, "Bang tolong nih bang, ada pelajar di belakang." Dimasukin lah jalur cepat. Tapi anak-anak STM itu pada mantekin bis itu bang. Emang dia pada pengen arah pulang ke Pulau Gadung. Tapi dia nggak tahu di dalamnya ada anak Budut. Iya betul, ada ente tadi berdua tuh kan. Pas dipantekin sama keneknya di pintu depan nggak dikasih masuk kan. Nggak dikasih Ditutup. masuk. Ditutup. Pas dia pengen masuk ke pintu belakang, saya sabet lah. Buset. Saya sabet dia kaget, "Wih ada anak Budut di belakang." Anjir. Ya pokoknya saya untuk inin diri saya ya kan ya. Iyalah jaga Saya jaga aja gitu. Saya di pintu aja. Pokoknya kalau dia naik sahabat. Bis itu pecah semua bang. Astagfirullah. Bis pecah semua bis. Wah di situ. Sampai ibu-ibu pada teriak. Tapi dia nggak berani sampai naik. masuk nggak sampai naikin lah ya. Nggak pengen naik, saya abet naik. Si Beler pun juga dia ditimpa batu, dia apa ya kan. Bener, saya akhirnya itu bisa digas terus karena sama supir itu gas. Dan saya langsung, wah alhamdulillah selamat di situ bang. Makanya saya nama ibu, kalau udah ketinggalan basis itu, aduh ngeri bang. Benar. Tapi Allah masih ngelindungin ya. Iya alhamdulillah tuh bang. Makanya berarti ya betul tuh. Makanya fungsinya basis ya itu tuh karena sensitif banget ngeliat seragam putih abu-abu tuh kan, wih. Musuh aja gitu kan. Oh di jalur situ Budut doang musuhnya bang. Betul.
Dibilang ngeri, ya ngeri juga sih ya. Ya memang ngeri, bukan ngeri juga, memang ngeri banget. Tapi Bang, pernah nggak sih Bang, dalam satu hari Abang ngelewatin beberapa titik yang isinya musuh semua? Iya pernah lah, namanya kita sekolah selama 3 tahun tuh pernah. Sama di hari pertama, di hari itu kita ribut ya kan, sama anak-anak rasa 65 yang Sumur Batu itu. Oh, poncol. Tapi yang Sumur Batunya. Terus sama anak SMK Hang Tua lah. Tapi dia kebanyakan rumahnya tuh pada di Galur Bang. Daerah Galur situ rumahnya. Dimantekin budut lah. Nah lo, betul tuh. Mantekin budut. Kami jalan pulang nih, basisnya pulang. Gua basis cuman isinya dulu gua kelas 1 9 orang Bang. 9 orang. 9 orang. Termasuk dengan senior Abang itu. Iya. 9 orang. Wih rame nih. Dia orang juga. Jadi itu dia modelan di sana tuh ada satu orang di atas halte Gani. Halte Gani itu ada yang di dekat jembatan tuh tiang-tiang tuh pada duduk. Dia ada yang nggak pakai seragam gembelan. Yang lainnya pada seragam pada di seberang. Jadi pada ngelokin. Lihat budut naik dari Pulau Galur, dia ngasih kode gitu. Wah, budut. Wah nggak, anak-anak pada kata Gigai. Wah, dipantek nih, ya rame. Tapi Gigai tetap, slow, tenang aja. Ayo Bang, gimana Bang? Turun kita situ. Kita masih di atas turun. Bentrokin. Kita kalah masa Bang. Mental mah jadi terus. Mental jadi, cuman masa aja Bang ya, betul. Mundur, dia rame. Mundur Bang sampai ke atas lagi, mundur dikejar-kejar. Wah. Gila. Betul. Barang-barang di situ cuman ada satu barang. Kita udah kalah masa, kalah barang. BR juga ya. Mundur gitu, kita kabur-kaburan. Sampai lagi gua lari ke arah mana tuh kanan tuh yang pomal-pomal tentara situ udah. Buset. Oh berarti sampai agak bisa pulang lah tuh. Bisa pulang. Sampai malam gua Bang gitu. Astaga. Inisiatif bagaimana anak? Udah yuk jabanin lagi gua Bang. Udah deh. Gua jabanin lagi. Anak gua jalan-jalan kaki lagi. Anak-anak udah tos-tosan gua ribut. Mundur sedikit dia mundur sampai dia nyebrang ke tempatnya dia. Udah, gua ladanin lagi. Ya betul, yang penting tujuannya lewat aja. Itu udah setengah 6 sore. Udah bawa asin dong. Udah saya naik bis 507. Bis 507 rame juga jam segitu orang pada pulang kerja. Iya betul, pulang kerja pada saat itu ya. Udah anak-anak pada naik bis itu. Disangkanya anak budut tuh rame. Rame pada mendeng-mendeng kan. Padahal mah penumpang. Di sananya di Coca-Cola itu banyak anak STM juga. Ada lagi. Buset. Dan di hari itu nggak tahu kenapa banyak anak STM yang pada ngejalanin mungkin ya. Rame lagi, tapi anak-anak, kita udah pede, kita udah bisa tembus satu titik tadi tuh. Anak-anak udah jauh udah teriak-teriakan, budut nih 52. Udah anak-anak pede jabanin aja. Anjir. Udah selesai kelar lah ribut, kan? Sampai Pulau Nangka, anak-anak Papa turun dulu Pulau Nangka yang rumah pada cakung, turun dulu Pulau Nangka ngaso dulu asli. Iya benar. Gila. Saya kelas 1 tuh Bang, bilang, ya gila nih sekolah di sini nih gue bilang. Tantangannya bener-bener gila. Luar biasa banget. Saya ngebayangin aja tuh, wah kayaknya, menurut Abang tuh Bang tuh. Tadi kan Abang bilang banyak rival-rival beraliansi lagi. Cuman mau ngebenturin budut daerah Abang tuh 520 kado. Kenapa sih Bang maksudnya sampai sebegitunya menurut Abang nih, coba dong biar rival-rival Bang ngerti nih menurut Saya juga nggak tahu ya, emang udah ini warisannya kuahnya tinggal kuahnya budut. Musuhnya budut ya kan. Saya juga nggak tahu, dia kayaknya fans berat kayaknya Bang ya. Waduh. Anak budut dia nih sampai ditungguin lah saya juga. Buset dah. Sampai segitu fans berat. Saya tuh makanya dibilang saya lulus itu gembira. Bersyukur. Berjuang saya dari 9 orang, tapi pas saya kelas 2 ada tambah pasukan lagi Bang ya. Aduh. Sampai ribut. Itu ada lagi kejadian tuh Bang di depan Pulau Nangka. Saya udah pulang nih. Pulang itu jam 4 lah. Jam 4 sore anak-anak turun depan Pulau Nangka. Ceritanya pada pengen ke rumah saya gitu kan. Pada pengen ngasal di depan Pulau Nangka, ya biasa pada nongkrong dulu.
ada anak SPM Bariwan Pelayaran. Itu dia main rame bang. Buset. SPM-nya itu yang pada botak-botak begitu. Iya. Ada abang kelasnya. Diturunin, ngeliat anak bulut rame. Diturunin. Itu saya pertama kali ribut sama SPM Bariwan ya. Saya kelas 1 itu. Yang bener-bener sengitnya tuh. Dia turun sebelum goro di dekat rumah saya Perintis Kemerdekaan kan. Dia turun di situ. Di halte Polomas. Kata Giga, wih dia nurunin ya kan. Wah, nurun. Anak-anak, ayo jadiin. Ya ke saya juga pede juga, ayolah, jadiin lah. Namanya kita pengen dibantu tapi kandang sendiri. Iya betul, di kandang ya kan. Ribut lah di situ. SPM Bariwan. Itu dari jarak jauh SPM Bariwan ngelempar batu yang itu anak bakso bang pecahannya. Nyampe ke kita. Terlatih. Gila. Kena paling ya. Iya bener-bener. Rengat juga lu. Buset. Dari jauh udah ngelempar duar. Anak-anak dihujanin batu lah. Tapi dia nggak berani nyebrang ke arah sebelah kiri kan. Tapi dia di seberang Madura. Situ banyak Madura situ. Dia di situ. Dia anak-anak pada nyebrang, saya bentrokin dia. Dia mungkin entah itu ada alumninya atau apa, dia disuruh turun. Belum disuruh turun. Biasa nggak berani bang. Biasanya nggak berani. Biasa tuh kalau anak budut nggak mantekin, dia anak budut nggak mantek aja, alhamdulillah. Iya betul. Ya kan? Ini bener-bener dia yang trek malah niatan dia kayaknya ya. Beribut di situ sama dia. Anak budut saya emang cuman 9 orang yang dia banyak. Tapi saya barangnya banyak. Sengit juga bang. Itu sampai macet. Macet itu di jalan Perintis tuh macet. Sampai panjang sampai ke sekolahan Bariwan juga sampai macet sampai sekolahan Bariwan. Itu anak-anak pada ribut di situ. Orang warga situ Madura pada keluar ya kan. Akhirnya dia mundur. Mundur anak SPM itu kotak aja lah kemana ya kan. Udah kalah. Masuk dia ke rumah warga Madura. Namanya kita udah itu kita kejar terus bang ya. Kejar terus. Dia teriak-teriakan. Orang Madura itu pada keluar. Malah saya diserang balik sama warga itu. Iya sama orang Madura pada bocor. Astaga. Saya bilang sama itu. Ini urusan pelajar. Tapi saya mundur ya udah. Nah, mau udah pecah begitu bang ya. Tapi mereka bagaimana bang? Masalah persenjataan mereka juga komplit juga SPM Bariwan itu. Iya, persenjataan ya. Dia berani turun juga karena udah siap juga bang. Makanya dia nurunin tuh ya. Waduh, gila nih. Dia sampai ambil bambu-bambu. Dulu kan banyak yang bendera partai itu, partai. Wow, udah cabut-cabutin, gila sial. Waduh. Ya, jadi makanya nih buat teman-teman CJ Channel, obrolan pada hari ini bersama dengan Bang Noval nih, wah luar biasa dan istimewa banget. Dan yang mana pastinya masih banyak hal yang harus gua bedah nih. Tapi sebelum itu, kita akan rehat sebentar bang ya. Iya. Kita akan break untuk menikmati kelengkeng yang udah disediakan. Jadi makanya buat teman-teman stay tune terus, jangan kemana-mana karena kita akan balik lagi di part selanjutnya. Check it out. Asli, dia nyamperin dulu asli. Israel, pelayaran Bariwan itu kan. Koncol, Tubun, ada anak Captun, anak Bajak ada, budut digempur sama 6 sekolahan. Di situ mereka nggak menang.